topik yang mau aku bawain itu tentang forgiveness. Jadi waktu aku ya, thank you slide-nya. Jadi waktu aku prepare bahan ini, aku tuh benar-benar banyak belajar banget. Jadi waktu aku share topik ini hari ini, bukan berarti aku udah expert di bidang ini. Aku juga masih banyak struggle, tapi semoga sharing kali ini bisa bawa berkat buat teman-teman dan kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, kenapa sih forgiveness itu penting, teman-teman? Karena pertama, only through forgiveness that people can let go of resentment and begin the process of healing. Nah, teman-teman, benar-benar forgiveness tuh kunci, teman-teman. Forgiveness itu kunci kalau kita mau punya damai sejahtera di hati kita. Forgiveness itu kunci untuk melepaskan rasa sakit hati atau rasa kebencian di dalam diri kita. Nah, dan di sini ditulis beginning the process of healing. Ketika kita mau berubah, ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, step pertama yang harus diambil itu hanya dengan forgiveness. Kalau kita belum punya keinginan untuk forgive, kita tuh nggak bisa begin the process of healing gitu. Nah, terus yang kedua, forgiveness can even lead the feelings of understanding, empathy, and compassion for the one who hurt you. Nah, jadi ketika kita forgive, kita tuh jadi memiliki damai sejahtera di hati kita. Ketika kita memiliki damai sejahtera di hati kita tuh jadi bisa look beyond gitu, teman-teman. Kenapa? Soalnya biasa orang yang menyakiti hati orang, itu teh orang yang tersakiti gitu. Jadi ketika kita memiliki damai sejahtera di hati, kita tuh jadi bisa melihat kenapa sih orang ini melakukan hal seperti itu. Kita jadi bisa ngelihat, oh karena orang ini tuh tersakiti, makanya dia berbuat apa yang dia buat sekarang. Kita menjadi orang yang lebih berbelas kasihan dan menjadi orang yang lebih understanding as a person. Gitu. Aku mau share tentang 3 fakta tentang forgiveness. Yang pertama, only the victim atau the people who got hurt that has the right to forgive. Nah, di sini itu fakta yang pertama ini banyak banget yang namanya miskonsepsi gitu. Nah, jadi ceritanya ada satu anak SMP umur 14 tahun di US. Dia keluarin pistol terus dia tembak 3 perempuan anak SMA satu sekolahnya gitu. Terus keesokan harinya anak-anak teens di situ tuh put a huge banner yang tulisannya "We forgive you, Mike". Bisa bayangin gak sih teman-teman kalau di posisi orang tuanya gitu. Kalau gue ngerasa ya, kalau gue lagi jadi posisi orang tuanya, gue bakal kayak ini gue masih punya, gue kayak masih sedih gitu, gue masih kayak butuh waktu buat proses apa yang terjadi. Terus orang itu sok-sokan "We forgive you, Mike". Dan orang-orang itu berpikir kalau mereka tuh melakukan spiritual movement yang benar. Padahal teman-teman, orang yang memiliki hak untuk memaafkan itu ketika orang yang terluka atau orang yang menjadi korban gitu. Jadi di sini mau dijelasin, jangan sok-sokan quote and quote bilang memaafkan ketika bukan kita yang menjadi korban atau kita yang terluka gitu. Nah, terus yang kedua, forgiveness doesn't mean forgetting. Aku percaya anak-anak lighters itu pinter-pinter lah ya. Jadi maksudnya di sini itu forgiveness. Ketika misalnya contohnya kita punya temen nih, terus kita benar-benar percaya sama teman kita kasih semua rahasia ke teman ini karena kita percaya gitu. Tapi tiba-tiba si teman ini kayak backstab kita, dia kayak ngebocorin rahasia kita, ngebeberin rahasia kita gitu. Dan bukan berarti kita memaafkan, tapi kita juga langsung melupakan kesalahan orang itu gitu. Ketika kita melupakan, ketika kita forget, itu tuh membuat rasa benci di dalam diri kita tuh hilang gitu. Tapi bukan berarti kita ngelakuin kesalahan yang sama, malah cerita lagi ke orang tersebut gitu. Kita tetap harus pintar, teman-teman lighters. Terus yang ketiga, forgiveness never eliminates the consequences of the sin. Kita tahu kalau misalnya Tuhan kita pasti selalu memaafkan segala kesalahan kita gitu. Dan misalnya orang tua kita gitu. Tapi bukan berarti kalau kita bersalah, efek yang kita perbuat itu langsung gak ada gitu. Karena setiap aksi itu pasti ada yang namanya konsekuensi. Dan ketika misalnya kita melakukan kesalahan, misalnya kita berbohong ke orang tua kita, misalnya ke guru kita atau ke apa, mungkin teman kita tuh memaafkan kita, tapi efek rasa trust itu yang belum tentu kita bisa dapetin lagi. Makanya forgiveness never eliminates the consequences of the sin. Gitu.
Oke, di sini ditulis, we must let go people who hurt us, not because they deserve it, but as humans we don't deserve forgiveness either gitu. Ketika kita memaafkan orang-orang yang bersalah sama kita, bukan karena mereka layak untuk mendapatkan rasa maaf itu, tapi kita juga harus sadar sebagai manusia kita juga nggak luput dari segala kesalahan, dan as a human kita juga nggak deserve forgiveness gitu. Makanya kita harus selalu belajar memaafkan karena kita juga butuh dimaafkan. 3 alasan kenapa kita harus memaafkan. Yang pertama, God has forgiven me. If you don't feel forgiven by God, you won't be able to forgive anyone else. Sebagai manusia, kita tuh pasti do mistake over and over again gitu. Pasti tiap hari kita melakukan kesalahan. Makanya itu Tuhan turun ke dunia untuk menghapuskan segala kesalahan kita supaya kita bisa menjadi manusia yang baru gitu. Dan oleh karena ini Tuhan juga pengen kita sebagai anak-anaknya melakukan hal yang sama dengan cara memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Teman-teman, ada 2 alasan kenapa susah banget nih kita sebagai manusia untuk memaafkan. Yang pertama, karena kita nggak merasa dimaafkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita mau berbuat sesuatu, everything start from within gitu. Jadi kalau kita nggak pernah ngerasa dimaafkan sebagai orang, gimana caranya kita mau memaafkan orang lain? Makanya kita harus take time buat reflect kalau kita tuh sebagai manusia berdosa dan Tuhan datang benar-benar menghapuskan dosa kita. Di saat itulah ketika kita merasa forgiven by God, di saat itulah kita memiliki hati yang bisa memaafkan orang lain. Terus yang kedua, alasan kenapa kita susah memaafkan karena biasanya kita pengen membuat scale balance gitu. It's a human nature, waktu kita disakitin orang lain, kita langsung berpikir, gimana caranya gue juga nyakitin orang itu gitu. Ini sering banget terjadi ke gue. Jadi kayak misalnya gue suka ada argumen gitu misalnya sama orang-orang yang terdekat gue, contohnya cici gue. Misalnya cici gue tuh say something yang really hurt me, di situ tuh gue panas banget dan gue tuh langsung mikir kata-kata apa ya yang bisa nyakitin cici gue gitu. And from there kayak itu tuh bakal terus-terusan terjadi and the cycle of hatred bakal continue. Itu tuh bakal jadi rantai gitu teman-teman. Makanya kalau teman-teman suka perhatiin gitu ya, misalnya sebagai anak nih, kita ada hal yang gak kita sukain dari orang tua kita gitu. Misalnya orang tua kita sering compare kita, orang tua kita sering abuse kita. Tapi kalau kita gak memaafkan orang tua, itu tuh secara gak sadar bakal kita lakukan lagi ke anak kita gitu. Karena the cycle of hatred tuh bakal bener continuous, dan yang bisa merusak rantai itu tuh only through forgiveness. Makanya kenapa kita harus memaafkan, supaya kita nggak mengulang kesalahan yang sama yang done to us, tapi kita bisa menjadi manusia yang baru dan melakukan hal yang lebih baik lagi gitu. Terus yang kedua, resentment controls me. The more you hold onto a grudge, the more it hold onto you. Waktu rasa kebencian itu membuat kita stuck in the past. And when you are stuck in the past, you are controlled by the past. Dan menurut gue kurang wise banget ketika orang yang lu benci secara indirectly juga ngatur hidup lu gitu. Di sini gue mau cerita tentang Ayub gitu. Ayub ini merupakan salah satu orang terkaya di masanya. Mungkin kalau kita sangkut pautin sama sekarang, kita bisa bandingin dia sama Bill Gates or even Elon Musk gitu. But everything was taken away on a single night, kayak semua asetnya dia, kekayaannya dia, keluarganya dia, even his health gitu. And he only left sama istrinya yang tukang komplain gitu. Even istrinya yang bilang ke dia, oh you need to curse your God gitu. Tapi di cerita Ayub ini, kita mau belajar 2 hal. Yang pertama di Ayub 18 ayat 4. Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan, demi kepentingan muka bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Di sini benar-benar bisa dilihat kalau resentment atau rasa benci itu very unhelpful atau itu tuh bisa jadi self-destructive atau yang bikin kamu miserable. Rasa kebencian itu nggak bisa ngerubah past. Rasa kebencian itu nggak bisa solve the problem. Yang bisa jadi efek rasa kebencian itu hanya bikin diri kamu feel bad every time gitu. And the most miserable people in the world is bitter people.
past is past and it cannot hurt you anymore unless you choose to allow them. Jadi semakin kamu hold onto your hurt dan semakin kamu rehearsing in your mind, it's like allowing people from the past to keep hurting you even until now. Dan itu bodoh teman-teman, soalnya kayak contohnya nih, banyak kayak orang yang disakitin 10 tahun lalu, tapi masih rasa sakitnya tuh masih kerasa sekarang. Padahal even orang yang ngelakuin itu belum tentu dia maksud ngelakuin itu ke kita, atau yang kedua dia udah move on dari dulu, atau yang ketiga mungkin orangnya juga udah nggak ada di dunia ini gitu. Jadi ketika kita menaruh rasa kebencian di hati, it will control you gitu. Terus di Ayub 5 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dan lebih lanjut lagi di Pengkhotbah 7 ayat 9 dikasih tahu, janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah di sini tuh dikasih tahu kalau kebencian tuh not only unhelpful tapi juga they foolish themselves gitu. Kenapa menaruh kebencian di hati itu bodoh? Karena it hurting yourself. Orang yang lu benci itu nggak akan ada efek. Orang yang lu benci gitu nggak ada efeknya ke orang itu. Tapi yang ada tuh lu keep hurting yourself over and over again. Dan there will be physical and emotional consequences when you refuse to forgive. Jadi gue pernah teman-teman waktu SMA, gue belum tahu gitu cerita tentang yang ini. Terus gue pernah sebel banget nih sama orang. Dan gue tuh tiap hari mikirin gimana caranya supaya orang itu tuh kayak gue bisa menang over orang ini gitu. Dan setiap itu tuh jadi bikin gue sakit hati dan sakit kepala gitu. Jadi rasa kebencian itu benar-benar cuman efek ke diri kalian menjadi diri yang lebih rendah lagi dan gak efek ke orang yang kalian benci gitu. Dan yang ketiga, kenapa kita harus memaafkan? Karena di Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kenapa gitu? Jadi I'm gonna need more forgiveness in the future. Yang kata gue bilang, as a human we will make mistake over and over again. Makanya kita butuh selalu pengampunan dari Tuhan maupun orang sesama kita. Makanya ini tuh kayak apa yang kamu tabur akan kamu tuai gitu. Jadi ketika kamu butuh forgiveness, di situ juga kamu harus offer forgiveness ke orang lain gitu. Oke. Nah, gimana sih caranya kita memaafkan atau let go? Pertama, relinquishing the right to get even atau give up the right to get even. Di Roma 12 ayat 19 itu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Di sini tuh benar-benar ditekenin kalau pembalasan itu bukan hak manusia tapi haknya Tuhan gitu. Terus waktu gue sadar ini benar-benar yang kena ke gue banget waktu gue prepare ini. Jadi misalnya gue sering argumen nih sama orang, ketika orang itu nyakitin hati gue langsung offended dan gue langsung pengen kata-kata yang bisa bikin orang itu tersakiti juga. Tapi di sini gue sadar banget kalau misalnya pembalasan itu bukan hak manusia tapi haknya Tuhan gitu. Yus, ini karena penting banget, yuk kita sama-sama sebutin kalau pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Coba yuk sama-sama kita sebutin itu. 1, 2, 3. Bukan hak. Ya, thank you. Nah, kita tuh sebagai manusia tuh bounded to each other gitu. Makanya ada komunitas di gereja, ada yang namanya keluarga, ada punya teman-teman gitu. Dan di komunitas ini tuh consists of imperfect people gitu. And when imperfect people get together, it creates imperfect relationship. Makanya konflik akan selalu terjadi karena yang relationship yang kita punya itu imperfect gitu. Dan ketika lu nggak memaafkan, it will destroy the relationship gitu. Dan salah satu happiness itu very correlated with relationship gitu. Jadi ketika lu nggak bisa memaafkan orang, it will destroy the relationship and at the end it will destroy your happiness gitu. Jadi
Mari kita sama-sama wise dalam memilih untuk memaafkan supaya kita bisa juga bahagia mempunyai relationship yang baik gitu. Yang kedua, respond evil with good. Nah, di sini tuh dikasih tahu kalau misalnya ada dua hal ketika kita tuh udah memiliki hati yang penuh damai sejahtera atau hati yang memaafkan. Pertama, kita bisa mendoakan orang yang menyakiti kita gitu. Terus yang kedua, kita bisa mengganti pertanyaan yang awalnya bagaimana dia nyakitin gua menjadi kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan gitu. Ketika kita bisa mengganti pertanyaan jadi kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan, kita tuh menjadi manusia yang lebih dewasa gitu. Karena yang tadi kita bisa melihat beyond that person. Kayak kita tuh bisa melihat kalau hurt people gitu. Jadi ketika orang itu menyakiti orang lain karena dia tuh tersakiti gitu. Jadi ketika kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mengerti hal itu, kita tuh menjadi orang yang lebih berbelas kasih dan understanding as a person. Nah terus tuh Petrus pernah nanya ke Tuhan, Tuhan berapa kali sih gue harus memaafkan? Terus ada yang bisa jawab, Tuhan jawabnya apa? Pintar itu 70 kali 7, siapa yang jawab? Iya 70 kali 7 ya Tuhan jawab. Nah maksudnya 70 kali 7 itu maksudnya uncountable. Jadi di sini tuh dijelasin ketika kita decide oke, gue bakal memaafkan, bukan berarti rasa kebencian kita tuh bakal langsung hilang gitu. Tapi di sini mau memberitahu kalau misalnya kita udah decide memaafkan, eventually rasa kebencian itu tuh bakal keep coming gitu. Tapi ketika rasa kebencian itu coming, what we need to do is forgive and let go. Jadi ketika ada rasa sakit hati muncul lagi, kita harus ingat forgive and let go. Forgive and let go and lakuin itu terus menerus sampai yang tadinya efek kita eventually cuma jadi noise doang yang kita udah gak ke efek apa-apa. Makanya di yang step 3 itu ditulis repeat step 1 and 2 over and over again gitu. We will not get rid the pain by running from the relationship. The only way to get rid the pain is to face it, forgive, and let go. Jadi waktu SMA nih teman-teman, gue tuh kayak masih labil gitu. Dan gue tuh banyak kayak memendam rasa kebencian gitu. Soalnya gue gak pernah memaafkan. Jadi ketika temen gue ngomongin gue sakit hati. Jadi gue tuh banyak sakit hati. Nah makanya salah satu alasan gue pilih sekolah gue pengen yang paling jauh. Makanya gue ke US. Soalnya gue kayak mikir, gue harus new start supaya gue punya hidup baru gitu. Tapi gue cuma mau kasih tahu di sini juga ditulis, ketika kita mau lari dari masalah, itu tuh nggak akan hilang masalahnya. Soalnya you bring your mind gitu. Jadi yang harus dilakukan ketika lu terluka itu face it, forgive and let go gitu teman-teman. Oke, jadi buat recap teman-teman. Kenapa kita harus memaafkan? Karena yang pertama, God has forgiven me. Karena kita merasakan Tuhan udah begitu baik, Tuhan udah memaafkan kita, disitulah baru kita bisa memaafkan orang lain. Makanya teman-teman harus kayak reflect, kayak begitu baiknya Tuhan yang datang ke dunia ini, menghapuskan segala dosa kita, baru kita bisa memaafkan orang lain. Terus yang kedua, resentment controls me. Waktu kita hold kebencian di hati kita, we are controlled by the past gitu, dan kita nggak mau always keep hurting ourselves gitu. Padahal orang yang kita benci aja nggak kena efek apa-apa gitu teman-teman. Yang ketiga, I'm gonna need more forgiveness in the future. Sebagai manusia kita bakal terus melakukan kesalahan, makanya kita harus meminta maaf dan juga memberikan kasih forgiveness buat orang-orang yang bersalah kepada kita juga. Udah gitu, gimana sih caranya kita memaafkan? Pertama, give up the right to get even. Ingat teman-teman, kalau pembalasan itu bukan hak manusia, tapi haknya Tuhan. Yang kedua, response evil with good. Jadi di situ dijelasin kalau kita bisa mendoakan orang yang kita benci walaupun susah. Terus kayak kita bisa look beyond, mengganti pertanyaan bagaimana mereka menyakiti kita menjadi kenapa mereka berbuat apa yang mereka berbuat. Dan ketiga, repeat step 1 and 2 over and over again sampai yang tadinya really affect us menjadi cuman suara yang udah gak menyakiti kita lagi gitu. Terakhir,
Love keeps no record of wrong, and because God is love, He does not keep the record of wrong. God wants you to do the same with others and share the good news of forgiveness, the message of peace. Namanya aja kita lighters ya teman-teman. We are light of the world. Jadi yang harus kita lakukan pertama, menyadari kalau Tuhan baik banget, menyadari kalau kita benar-benar dimaafkan, dan dari sana kita baru bisa menjadi berkat, menjadi message of peace dengan cara memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Thank you semua.